Perumpamaan ini adalah perumpamaan di minggu terakhir Yesus yang ditujukan langsung kepada para imam kepala, ahli Taurat maupun orang-orang Farisi. Mereka pun sadar bahwa perumpamaan ini ditujukan untuk mereka. Ini adalah perumpamaan tentang seorang pemilik kebun anggur yang menyewakan kebun anggurnya kepada penggarap-penggarap, lalu dia pergi ke negeri lain. Sesudah beberapa waktu lamanya, ketika waktunya panen, dia mengirim hamba-hambanya untuk meminta sebagian hasil miliknya. Tapi hamba-hamba tadi justru dipukul, dipermalukan, dan ada yang dibunuh. Lalu hamba-hamba tadi pulang dengan tangan hampa. Pemilik kebun tadi mengirim lagi hamba yang lain dengan jumlah yang lebih banyak, tapi mereka tetap diperlakukan sama. Begitu pula untuk ketiga kalinya. Penggarap-penggarap ini jelas memberi pesan kepada pemilik kebun anggur bahwa mereka tidak ingin berbagi hasil. Terakhir, pemilik kebun ini mengirim anaknya sendiri karena dia berpikir bahwa mereka pasti akan menyegani anaknya. Tapi ternyata tidak. Sang anak justru dibunuh dan dilempar keluar kebun anggur. Karena mereka berpikir jika sang ahli waris dibunuh, sang pemilik tidak akan punya ahli waris dan kebun anggur itu menjadi milik mereka. Akhirnya, pemilik kebun anggur itu murka dan membinasakan mereka dan mempercayakan kebun anggur kepada penggarap-penggarap yang lain. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menubuatkan kematiannya sendiri di tangan para ahli Taurat, imam kepala, dan orang-orang Farisi. Kebun anggur adalah dunia, penggarap-penggarap adalah para pemuka agama, hamba-hamba yang diutus adalah para nabi-nabi yang diutus sebelum Yesus. Lalu, anak pemilik kebun adalah Yesus sendiri, dan penggarap-penggarap lain adalah bangsa-bangsa lain yang diutus memberitakan Injil. Pada mulanya, Allah mengutus para nabi untuk memberitakan firman Tuhan, tapi sayangnya, bangsa Israel sendiri tidak percaya kepada nabi-nabi yang Tuhan utus. Lalu Yesus sendiri, anak Allah yang tunggal, turun ke dunia. Para pemuka agama Yahudi seharusnya paling tahu siapa Yesus, yaitu Mesias yang dijanjikan. Tapi bukannya mereka menyerahkan jalan bagi Yesus, mereka justru membunuhnya di luar kebun. Representasi bagaimana Yesus diadili dan disalibkan oleh bangsa bukan Yahudi. Bangsa Israel yang harusnya menjadi bangsa yang menuntun bangsa-bangsa lain kepada jalan kebenaran justru menolak kabar baik ini. Inilah alasan mengapa sekarang kebun anggur ini dipercayakan kepada penggarap-penggarap lain, yaitu bangsa-bangsa lain. Ini adalah zaman di mana Bapa mempercayakan kabar baik itu kepada kita pengikut Kristus. Menutup perumpamaan ini, Yesus dengan cepat beralih dengan mengutip kitab Mazmur tentang batu yang ditolak oleh tukang bangunan tapi justru menjadi batu penjuru. Sama dengan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur, batu yang ditolak oleh tukang bangunan adalah Yesus sendiri dan tukang bangunan adalah para pemuka agama. Yesus menegaskan bahwa akan ada penghakiman bagi mereka yang menolak batu penjuru. Para pemuka agama berpikir bahwa merekalah yang akan memiliki kerajaan surga. Dengan jabatan yang mereka miliki, mereka berpikir mereka punya kuasa atas kerajaan Allah. Tapi Yesus dengan tegas berkata bahwa yang menolak Yesus akan hancur dan remuk. Lalu kerajaan Allah akan diberikan kepada mereka yang menghasilkan buah sesuai dengan buah kerajaan Allah, yaitu buah Roh Kudus. Jadi, apakah kita mau menerima Kristus sang batu penjuru dan menghasilkan buah Roh Kudus?